Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Depok, di mana ada seorang gadis cantik telah ditemukan meninggal dunia di dalam rumah kontrakan. Mirisnya, gadis tersebut telah diperkaos terlebih dahulu sebelum akhirnya dihabisi. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik yang bernama Kayla Rizky Andini, atau lebih akrab disapa dengan Kayla, berusia 21 tahun dan tinggal di Kelurahan Mampak, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Kayla sendiri merupakan buah hati tercinta dari pasangan Bapak Ardianto dan Ibu Dini Andriani. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, Kayla memiliki paras yang cantik dan juga menawan. Banyak orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa kecantikan Kayla sangat mirip dengan sang ibu. Di tengah-tengah kesibukannya, Kayla selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama adiknya. Hubungan kakak beradik ini terjalin sangat erat. Bahkan potret kebahagiaan mereka sering terlihat jelas dalam momen-momen kebersamaan. Tak hanya dekat dengan sang adik, Kayla juga sangat terbuka kepada ibunya. Ia kerap mencurahkan isi hatinya tentang berbagai masalah yang ia hadapi. Di mata keluarganya, Kayla adalah sosok gadis yang baik, ramah, dan sangat penurut. Paman Kayla yang bernama Erwin mengenang keponakannya itu sebagai sosok yang pandai membaur, sopan, dan juga patuh. Selain kepribadiannya yang hangat, Kayla juga dikenal sebagai anak yang cerdas dengan segudang prestasi. Ia tumbuh menjadi wanita mandiri yang enggan menyusahkan keluarganya. Setelah lulus dari bangku SMA, Kayla melanjutkan pendidikannya di Universitas Gunadarma Depok. Sebagai seorang mahasiswi, ia dikenal sangat disiplin, terutama dalam hal mengumpulkan tugas. Dedikasinya terbukti saat ia menjalani kegiatan magang di sebuah perusahaan dan berhasil meraih nilai yang sangat memuaskan. Jejak digital prestasinya pun masih dapat ditemukan. Di akun YouTube pribadinya, terdapat video tugas praktik kuliah di mana Kayla berperan sebagai seorang customer service yang sedang melayani nasabah dengan sangat luwes. Selama masa perkuliahan, Kayla tinggal bersama dengan nenek di daerah Sawangan, Depok. Meski tidak tinggal serumah dengan orang tua, kedisiplinan dan rasa hormatnya tidak pernah luntur. Ia selalu berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp setiap kali hendak berangkat kuliah atau melakukan aktivitas lainnya. Dengan segala kepatuhan dan kerja kerasnya, Kayla berhasil bertahan hingga penghujung semester 6 pada tahun 2024. Namun takdir berkata lain. Impian dan cita-citanya untuk menjadi orang sukses harus pupus dalam hitungan jam. Gadis muda yang penuh dedikasi ini ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di daerah Sukmajaya, Kota Depok. Penemuan memilukan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Saat ditemukan, kondisi Kayla sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang terkapar di atas tempat tidur dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat. Jasad Kayla pertama kali ditemukan oleh seorang wanita yang kemudian segera melaporkannya ke Polres Metro Depok. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian bergegas ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke rumah sakit guna proses autopsi. Penyelidikan pun segera dilakukan. Saksi-saksi dikumpulkan hingga akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi siapa pelakunya. Semua kejadian mengerikan ini bermula saat Kayla melihat teman-teman sebayanya sudah memiliki kekasih. Dari situ, Kayla mulai merasa kesepian. Di semester 6 perkuliahannya, ia masih sendiri dan belum memiliki kenalan dekat. Ada rasa iri yang terselip saat melihat kebahagiaan teman-temannya bersama dengan pasangan masing-masing.
Didorong oleh keinginan untuk mencari pasangan, Kayla mencoba peruntungan melalui media sosial. Ia pun langsung menginstal salah satu aplikasi dan mulai mengaktifkan fitur People Nearby atau pencarian orang di sekitar. Fitur ini memungkinkan seseorang untuk berkenalan dengan orang asing yang berada dalam radius lokasi yang sama. Tak lama setelah fitur tersebut aktif, notifikasi di ponsel Kayla mulai bermunculan yang menerima permintaan perkenalan dari beberapa orang lelaki. Namun pada awalnya tidak ada satupun dari permintaan tersebut yang ia terima. Setelah menelusuri berbagai profil yang muncul di layar ponselnya, Kayla awalnya merasa tidak ada satupun laki-laki yang menarik perhatiannya. Namun takdir seolah memiliki rencana lain. Suatu hari masuklah sebuah permintaan perkenalan dari seorang pria yang usianya 1 tahun lebih muda darinya. Entah dorongan apa yang dirasakan Kayla saat itu. Namun ketika melihat profil pria tersebut, ia merasa tertarik. Tanpa ragu, Kayla menyetujui permintaan itu dan mulai percakapan dengan sosok asing tersebut. Diketahui pria tersebut bernama Argian Arbirama, atau yang lebih akrab disapa dengan Gian. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Gian sendiri merupakan seorang anak tunggal yang hidup cukup sepi. Ayahnya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Sementara ibunya yang bernama Frederica Theodora alias Vina tinggal terpisah namun masih dalam keadaan sehat. Kepada Kayla, Gian bersikap terbuka mengenai latar belakangnya. Ia mengaku hanya lulusan SMA dan memberitahukan lokasi tempat tinggalnya. Dan kejujuran awal inilah yang membuat Kayla merasa aman untuk melanjutkan proses perkenalan. Hari demi hari berlalu, komunikasi di antara keduanya semakin intens. Sifat Gian yang komunikatif dan pandai membawa suasana membuat Kayla merasa nyaman. Gadis yang sebelumnya kesepian itu pun perlahan mulai menaruh hati. Tak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Mereka sepakat untuk berpacaran. Sebagai sepasang kekasih baru, keinginan untuk bertemu tatap muka pun tak terbendungkan. Mereka akhirnya membuat janji untuk bertemu di sebuah taman yang terletak di dekat kampus Kayla. Di taman itulah mereka saling mencurahkan perasaan secara langsung. Namun di tengah perbincangan yang hangat, Gian tiba-tiba melontarkan pembicaraan yang mengejutkan. Pria itu mengajak Kayla untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius, bahkan menyinggung soal pernikahan. Mendengar ajakan tersebut, tentu saja jantung Kayla berdegup kencang. Sebagai gadis yang belum berpengalaman dalam urusan asmara, ajakan serius seperti itu membuatnya kaget sekaligus berbunga-bunga. Mendengar keseriusan Gian, Kayla meminta kekasihnya itu untuk datang ke rumah dan berkenalan dengan keluarganya. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Kayla pun membawa Gian pulang ke rumahnya di Kelurahan Mampak. Setelah sampai di rumah Kayla dan bertemu dengan Dini, yakni ibu kandung dari Kayla, naluri seorang ibu langsung berbicara. Dini menilai bahwa Gian bukanlah pria yang tepat untuk putri kesayangannya. Penilaian Dini bukan tanpa alasan. Saat berkunjung ke rumah orang tua kekasihnya, Gian datang dengan penampilan yang dianggap kurang sopan. Ia hanya mengenakan kaos oblong dan juga celana pendek, seolah-olah hendak pergi nongkrong di warung kopi. Bagi Dini, gaya berpakaian Gian menunjukkan bahwa pria itu kurang menghargai keluarga Kayla. Sesaat setelah Gian berpamitan pulang, Dini langsung mengungkapkan ketidaksukaannya kepada sang putri. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika Kayla berhubungan dengan Gian. Sang ibu memperingatkan Kayla untuk segera menjauhi pria tersebut karena dianggap tidak memiliki tata krama yang baik. Namun nasihat tulus dari seorang ibu seringkali kalah oleh besarnya rasa cinta yang sedang mekar. Kayla yang sudah terlanjur jatuh cinta memilih untuk mengabaikan peringatan dari ibunya. Ia justru membela Gian dan bersikukuh melanjutkan hubungan asmaranya.
Gadis itu tetap merencanakan berbagai jadwal untuk berkencan dengan Gian. Akan tetapi, pertemuan mereka seringkali terhalang oleh waktu. Jadwal kuliah Kayla yang sangat padat membuat mereka kesulitan untuk mencari waktu luang untuk sekedar melampiaskan rindu. Membuat Kayla seringkali bingung mengatur waktu antara kewajiban kuliah dan kehidupan asmaranya. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pagi hari, Kayla berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke kampus. Sesampainya Kayla di kampus, ia sempat mengirimkan pesan kepada ibunya, memohon doa restu agar prestasi karya ilmiah yang ia jalani berjalan dengan lancar. Dan sekitar pukul 1 siang setelah urusan kuliahnya selesai, Kayla tiba-tiba menerima pesan dari Gian. Pria itu mengajak Kayla untuk bersantai di sebuah warung kopi. Namun karena alasan tidak memiliki kendaraan, Gian membujuk Kayla untuk menjemputnya terlebih dahulu di rumah kontrakannya. Dan tanpa rasa curiga, gadis baik itu menuruti permintaan sang kekasih dan langsung pergi ke rumah kontrakan Gian. Sesampainya di lokasi, Gian meminta Kayla untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Kayla sudah berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, entah dikarenakan apa, perbincangan yang awalnya hangat berubah menjadi petaka. Pertengkaran pun terjadi dan emosi Gian semakin memuncak. Pria itu kemudian menarik paksa tangan Kayla dan menyeretnya masuk ke dalam kamar. Mendapat perlakuan seperti itu, tentu saja Kayla berteriak meminta tolong. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan tersebut. Dalam kepanikan, Gian yang gelap mata langsung mencekik leher kekasihnya hingga gadis itu kehabisan nafas dan lemas tak berdaya. Dalam kondisi Kayla yang sudah tidak sadarkan diri itulah, Gian melakukan tindakan bejatnya. Ia merudal paksa gadis yang seharusnya ia lindungi. Dan tidak berhenti di situ saja, dengan dingin ia mengikat kedua kaki Kayla yang sudah tidak bernyawa. Setelah melakukan aksi kejamnya, Gian tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Ia justru mengirimkan pesan singkat kepada ibunya. Isi pesannya begitu dingin dan mengerikan. Ia memberitahu bahwa ada seorang wanita yang tercekik dan lemas di dalam kamarnya. Usai mengirim pesan tersebut, Gian kemudian melarikan diri ke rumah neneknya di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelum kabur, ia bahkan tega merampas barang-barang berharga milik Kayla seperti tas, ponsel, dan juga sepeda motor. Sekitar pukul 5 sore, Vina baru membaca pesan tersebut. Dengan perasaan campur aduk, ia langsung bergegas pulang untuk mengecek kondisi rumahnya. Firasat buruknya pun terbukti. Di dalam kamar putranya, ia menemukan tubuh kaku Kayla. Kaget dengan apa yang ia lihat, ia pun segera melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok, yang tak lama kemudian datang untuk mengevakuasi jasad dan melakukan olah TKP. Ketika dimintai keterangan, Vina pun mengatakan bahwa pelakunya adalah anaknya sendiri yang bernama Gian. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa putranya sudah kabur dan sedang bersembunyi di rumah neneknya. Mendapat laporan seperti itu, pihak Polres Kota Depok dan pihak Polda Metro Jaya langsung mengunjungi kediaman nenek si pelaku. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mengabarkan peristiwa tersebut kepada keluarga korban. Pihak keluarga Kayla yang menerima kabar dari kepolisian merasa sangat kaget dan menangis histeris. Mereka tidak menyangka bahwa putri kesayangannya telah tiada. Padahal di pagi harinya, Kayla tampak sehat saat hendak berpamitan pergi kuliah. Awalnya pihak keluarga mendapat laporan tentang Kayla yang meninggal dikarenakan kecelakaan, namun setelah tiba di TKP, pihak keluarga korban baru mengetahui bahwa anak mereka telah meninggal dunia karena dihilangkan nyawanya dan juga dinodai. Di tengah suasana duka yang mendalam, terjadi sebuah momen yang menyayat hati. Ibu pelaku yakni Vina tampak sangat terpukul dan kecewa atas perbuatan anaknya. Melihat hal itu, ibu korban justru menunjukkan kebesaran hati yang luar biasa. Meski hatinya hancur, Dini memeluk Vina dan mencoba menguatkan Vina atas kejadian ini.
Di sisi lain, pelarian Gian tidak berlangsung lama. Kurang dari 24 jam, tepatnya tanggal 19 Januari 2024. Tim gabungan kepolisian berhasil membekuknya di Pekalongan. Saat diinterogasi, Gian tak bisa lagi berkutik dan mengakui semua perbuatannya. Namun fakta yang terungkap kemudian jauh lebih mengejutkan. Ternyata Gian bukanlah penjahat pemula. Sejak awal Januari tahun 2024, ia sudah menjadi DPO Polres Metro Depok. Penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa Gian adalah seorang predator seksual. Selain Kayla, ia terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap 2 wanita lainnya. Salah satu korbannya bahkan diperkaos hingga hamil 9 bulan. Sementara korban lainnya masih di bawah umur. Di ponsel pelaku, polisi juga menemukan banyak video tak senonoh yang menjadi bukti betapa kelamnya sisi lain dari pria ini. Kini, Argian Arbirama harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 351 ayat 3, hingga pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun bagi keluarga Kayla, hukuman ini mungkin tak akan pernah cukup untuk menggantikan nyawa putri mereka yang hilang. Mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman maksimal, bahkan hukuman mati, agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada lagi gadis lain yang bernasib sama seperti Kayla. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.